Namaku Alena, dan selama 2 tahun terakhir aku menjadi asisten pribadi seorang direktur termuda di perusahaan ini. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai pria yang sulit didekati, tegas, disiplin, dan hampir tak pernah tersenyum. Tapi bagiku, Pak Arsen bukan sekedar atasan. Ia adalah seseorang yang menuntut kesempurnaan, dan secara tidak langsung membentukku menjadi perempuan yang jauh lebih kuat daripada saat pertama kali aku datang membawa map lamaran dengan tangan gemetar. Aku masih ingat hari pertamaku bekerja di perusahaan itu. Gedung tinggi dengan dinding kaca membuatku merasa kecil. Aku hanya lulusan biasa dari keluarga sederhana. Ayahku pensiunan guru dan ibuku membuka usaha catering rumahan. Mendapatkan posisi sebagai asisten pribadi direktur adalah kesempatan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pak Arsen memilihku bukan karena aku yang paling berpengalaman, tapi karena katanya, tatapanmu tidak mudah menyerah. Sejak saat itu, hidupku berubah. Pekerjaanku menuntutku selalu berada satu langkah di belakangnya. Menyusun jadwal, menyiapkan dokumen, mengatur perjalanan dinas, bahkan mengingatkan waktu makannya yang sering ia abaikan. Hubungan kami murni profesional. Ia jarang berbicara di luar urusan pekerjaan. Namun ada sesuatu dalam caranya memandangku, bukan dingin, bukan juga hangat, yang membuatku selalu merasa diperhatikan. Hari-hariku berjalan rapi. Pagi dimulai dengan kopi hitam untuknya, laporan keuangan di meja kerja, dan rapat yang tersusun tanpa celah kesalahan. Ia jarang memuji, tapi ketika berkata, "Bagus," satu kata itu cukup membuat lelahku terbayar. Rekan-rekan kantor sering berbisik bahwa aku beruntung menjadi orang kepercayaannya. Sebagian lagi mungkin iri, tapi aku tak peduli. Aku tahu batasanku. Ia adalah atasanku. Aku adalah asistennya. Garis itu jelas. Dan selama 2 tahun, semuanya memang baik-baik saja. Sampai suatu sore di akhir bulan ketika hujan turun lebih lama dari biasanya dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Aku berdiri di depan ruangannya. Mengetuk pelan. Masuk, suaranya terdengar lebih lelah dari biasanya. Di meja kerjanya bertumpuk berkas proyek besar yang harus diserahkan esok pagi. "Kita harus menyelesaikan ini malam ini," katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk. "Saya akan tinggal." Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, tatapan kami bertemu lebih lama dari biasanya. "Terima kasih, Alena." Entah kenapa, cara ia menyebut namaku sore itu terasa berbeda. Lebih pelan, lebih dalam. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk tinggal lembur malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dan aku sama sekali tidak siap untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Hujan semakin deras ketika jarum jam melewati pukul 9 malam. Gedung kantor sudah hampir gelap, menyisakan lantai kami yang masih terang. Hanya ada aku dan Pak Arsen. Kami bekerja dalam diam. Ketukan keyboard, suara kertas dibalik, dan gelegar petir yang sesekali memecah keheningan. Aku duduk di meja kecil di sudut ruangannya, memeriksa ulang proposal kerjasama bernilai miliaran rupiah yang akan menentukan masa depan perusahaan. "Ada yang kurang di bagian analisis resiko," katanya tiba-tiba. Aku mendekat ke mejanya untuk melihat layar laptop. Tanpa sadar, jarak kami menjadi sangat dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, juga aroma samar parfum yang selalu ia pakai. Bersih dan tenang. "Bagian ini perlu diperjelas," lanjutnya menunjuk layar. Aku mengangguk, berusaha tetap fokus, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ini hanya pekerjaan, Alena," kataku dalam hati. Tiba-tiba listrik di seluruh lantai padam. Ruang direktur yang tadi terang berubah gelap gulita. Hanya cahaya kilat dari luar jendela yang sesekali menerangi ruangan. Refleks, aku sedikit tersentak. Tenang, suaranya terdengar dekat sekali. Gedung ini punya genset, sebentar lagi menyala. Benar saja, beberapa detik kemudian lampu darurat menyala redup. Tapi dalam momen singkat sebelum cahaya kembali, aku merasakan tangannya menyentuh lenganku. Mungkin untuk memastikan aku tidak terjatuh dalam gelap. Sentuhan itu singkat, profesional, tapi entah kenapa meninggalkan getaran yang sulit kujelaskan. Ketika lampu kembali normal, kami sama-sama terdiam. "Apa kamu takut gelap?" tanyanya pelan. "Tidak, Pak.
Jawabku cepat, mungkin terlalu cepat. Ia menatapku beberapa detik lalu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali kulihat. Kami kembali bekerja, tapi suasana sudah berubah. Ada sesuatu yang tak lagi sama. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya proposal itu selesai. Aku menghela napas lega. Semua sudah siap. Ia berdiri, meraih jasnya. Aku akan mengantarmu pulang. Sudah terlalu malam. Tidak perlu, Pak. Saya bisa naik taksi online. Sudah malam, katanya tegas, tapi bukan dengan nada memerintah. Lebih seperti peduli. Aku tak mampu menolak. Perjalanan pulang terasa sunyi. Hujan belum reda. Di dalam mobilnya, hanya suara wiper yang bergerak teratur. Aku duduk kaku, menjaga jarak, menjaga batas yang selama ini kupahami dengan baik. Namun saat mobil berhenti di depan rumahku, sesuatu terjadi. Dari balik kaca jendela rumah sebelah, aku melihat bayangan seseorang mengintip. Bu Rina, tetangga yang terkenal gemar bergosip. Pak Arsen turun lebih dulu, membukakan pintu untukku. Istirahatlah, besok kita presentasi jam 9. Terima kasih, Pak. Sekali lagi ia menyebut namaku. Alena, aku menoleh. Kamu bekerja sangat baik hari ini. Hanya itu, tapi cara ia mengatakannya membuat dadaku terasa penuh. Aku masuk ke dalam rumah dengan jantung tak nentu. Keesokan harinya, aku baru menyadari bahwa malam itu bukan hanya meninggalkan kenangan samar tentang sentuhan dan tatapan. Malam itu meninggalkan cerita. Dan cerita itu sudah lebih dulu menyebar sebelum aku sempat menjelaskannya. Pagi itu langkahku terasa lebih berat dari biasanya saat memasuki lobi kantor. Beberapa rekan kerja yang biasanya menyapaku dengan ramah, kini hanya saling pandang lalu berbisik pelan. Tatapan mereka berbeda, bukan sekedar ingin tahu, tapi seperti sudah memiliki kesimpulan sendiri. Aku mencoba bersikap biasa. Aku adalah asisten pribadi direktur, profesional, fokus. Tidak boleh goyah hanya karena bisik-bisik. Namun ketika aku masuk ke ruangannya, notifikasi ponselku berbunyi tanpa henti. Sebuah foto beredar di grup internal kantor. Foto itu memperlihatkan Pak Arsen berdiri di luar mobilnya semalam, membukakan pintu untukku. Sudut pengambilannya jelas, dari rumah seberang. Dari jarak jauh, momen itu terlihat jauh lebih intim dari kenyataannya. Dadaku terasa sesak. Belum sempat aku mencerna semuanya, pintu ruanganku diketuk. Alena, Pak Arsen memanggil. Aku menarik napas dalam sebelum masuk ke ruangannya. Ia sudah berdiri di dekat jendela. Rahangnya mengeras. Di atas mejanya terletak cetakan foto yang sama. Sudah lihat? Tanyanya tanpa basa-basi. Sudah, Pak. Ini bisa merusak reputasimu. Bukan reputasinya, reputasiku. Itu yang pertama kali ia pikirkan. Entah kenapa, kalimat itu membuat mataku terasa hangat. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, kataku pelan, mencoba tetap tegar. Ia tahu, jawabnya cepat. Tapi opini publik tidak selalu peduli pada kebenaran. Hari itu presentasi tetap berjalan. Kami tampil solid di depan para pemegang saham. Tak ada celah sedikit pun. Namun di balik kesempurnaan itu, aku tahu badai sedang terbentuk. Siangnya, bagian HR memanggilku. Mereka berbicara dengan bahasa yang halus, tapi maknanya jelas. Hubungan profesional antara direktur dan asistennya sedang menjadi sorotan. Jika situasi ini terus berkembang, posisiku bisa dipertimbangkan ulang demi menjaga citra perusahaan. Aku keluar dari ruangan itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, aku merasa tidak aman. Malamnya aku duduk sendirian di kamar menatap langit-langit. Aku punya tujuan sejak awal, membantu orang tuaku, membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini hanya karena kesalahpahaman. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Aku akan menjaga jarak. Di kantor, aku membatasi interaksi di luar kebutuhan kerja. Aku tidak lagi masuk ke ruangannya kecuali dipanggil resmi. Tidak ada lagi kopi pagi yang kuantar langsung. Semuanya melalui staf umum. Tidak ada lagi lembur berdua. Ia menyadari perubahan itu. "Kenapa kamu seperti menghindar?" tanyanya suatu sore. "Saya hanya ingin semuanya tetap profesional, Pak." Tatapannya berubah, bukan marah, tapi terluka. "Kamu pikir aku tidak bisa melindungimu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam, bukan karena aku meragukannya,
Tapi karena aku tahu, semakin ia mencoba melindungiku, semakin kuat gosip itu akan tumbuh. Beberapa hari kemudian muncul rumor baru. Aku mendapatkan posisi ini bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan pribadi. Itu menyakitkan. Aku bekerja siang dan malam untuk berada di sini, dan sekarang semua itu seolah dihapus hanya dengan satu foto. Di titik itu aku menetapkan tujuan. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas berada di posisi ini, tanpa bayang-bayang siapapun. Aku mengajukan diri untuk memimpin koordinasi proyek cabang baru yang sangat beresiko. Proyek yang bahkan manajer senior enggan mengambilnya. Jika aku berhasil, tidak akan ada lagi yang meragukan kemampuanku. Namun tantangannya jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Tim proyek cabang tidak sepenuhnya menerimaku. Beberapa terang-terangan meragukan kepemimpinanku. Jadwal sempit, target tinggi, dan tekanan dari segala arah. Di tengah semua itu, hubungan profesional antara aku dan Pak Arsen menjadi canggung. Ia ingin membantu, tapi aku menolak perlahan. Aku harus berdiri sendiri. Suatu malam, setelah rapat panjang yang penuh ketegangan, aku hampir menyerah. Tapi saat keluar dari ruang rapat, aku melihatnya berdiri di ujung koridor, menungguku. Tatapannya tidak lagi sekedar tatapan atasan kepada bawahan. Dan di saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada gosip kantor. Perasaanku sendiri mungkin sudah tidak lagi sepenuhnya profesional. Kesadaran itu datang seperti angin kencang yang merobohkan pertahanan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada proyek, fokus pada target, fokus pada pembuktian diri. Namun semakin keras aku berusaha menjaga jarak, semakin jelas getaran di antara kami setiap kali tak sengaja bertemu pandang. Proyek cabang baru memasuki fase penentuan. Investor meminta presentasi tambahan yang jauh lebih detail dari rencana awal. Timku mulai goyah. 2 orang meminta dipindahkan, sisanya bekerja tanpa semangat. Dan di tengah tekanan itu muncul isu baru. Salah satu manajer senior secara halus menyiratkan di rapat direksi bahwa proyek ini seharusnya dipimpin oleh seseorang yang lebih netral dan tidak sedang disoroti internal. Aku tahu itu ditujukan padaku. Ruangan terasa sunyi saat kalimat itu meluncur. Semua mata mengarah padaku, lalu pada Pak Arsen. Ia tidak langsung membelaku. Ia hanya berkata, "Kita menilai berdasarkan hasil, bukan opini." Singkat, tegas, tapi tidak cukup untuk menghentikan keraguan yang sudah terlanjur menyebar. Sepulang rapat, aku masuk ke ruangannya tanpa mengetuk. "Jika proyek ini membebani perusahaan karena saya, gantilah saya," kataku sebelum ia sempat berbicara. Ia berdiri perlahan dari kursinya. "Kamu pikir aku mempertahankanmu karena perasaan pribadi?" Pertanyaan itu menampar batinku. "Aku mempertahankanmu karena kamu yang paling siap," lanjutnya. Suaranya lebih dalam dari biasanya. "Tapi kalau kamu sendiri tidak yakin, semua ini akan runtuh." Aku terdiam. Bukan karena tidak yakin pada kemampuanku, tapi karena aku takut jika aku berhasil, orang-orang akan tetap berkata itu karena dirinya. Dan jika aku gagal, mereka akan berkata aku memang tidak layak sejak awal. Hari presentasi akhir tiba. Aku berdiri di depan jajaran direksi dan investor dengan tangan dingin. Slide demi slide berjalan lancar. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Bahkan beberapa investor mulai terlihat tertarik. Namun di penghujung sesi, satu pertanyaan muncul. "Apakah Anda yakin keputusan strategis ini murni analisis bisnis atau ada pengaruh relasi personal dengan direktur utama?" Ruangan mendadak hening. Aku merasakan nafasku tersekat. Semua usaha, semua kerja keras, seolah diringkas menjadi satu kecurigaan. Aku menoleh kepada Pak Arsen. Ia menatapku, tidak memberi isyarat, tidak menyelah, memberiku ruang sepenuhnya. Dan di pertama kalinya aku benar-benar sendirian di tengah ruangan itu. Aku bisa saja menjawab dengan defensif, bisa saja menjelaskan panjang lebar, tapi aku tahu tidak peduli seberapa logis jawabanku, sebagian orang sudah memiliki cerita mereka sendiri. Di momen itu aku menyadari sesuatu. Selama ini aku berusaha membuktikan bahwa aku tidak bergantung padanya. Padahal mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah mengambil langkah yang paling sulit. Setelah presentasi selesai dan rapat ditunda untuk keputusan akhir, aku meminta waktu bicara 4 mata dengannya. "Saya akan mengundurkan diri dari posisi asisten pribadi setelah proyek ini selesai," kataku pelan. Ia menatapku tajam. "Apa?" "Aku akan pindah divisi atau keluar dari perusahaan jika perlu. Ini bukan solusi. Ini satu-satunya cara agar namamu dan perusahaan ini tidak terus diseret dalam gosip yang sama." Jawabku, suaraku hampir pecah. Dan mungkin ini juga satu-satunya cara agar aku bisa jujur pada diriku sendiri. Matanya melembut, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak bisa kubaca. "Kamu mau lari?" tanyanya pelan.
Aku memilih menjaga harga diriku. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kehilangan kata-kata. Dan disitulah aku tahu, semua usahaku untuk membuktikan diri hampir berhasil. Tapi untuk menyelamatkan semuanya, aku harus rela menghilangkan posisi yang paling berarti dalam hidupku. Malam itu aku pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Surat pengunduran diriku sudah kusimpan rapi di dalam tas. Tinggal menunggu keputusan direksi soal proyek, lalu aku akan menyerahkannya. Aku menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula. Bukan karena gosip, bukan karena tekanan, tapi karena aku sadar aku mencintai pekerjaanku. Dan mungkin juga pria yang selama ini berdiri satu langkah di depanku. Keesokan harinya keputusan direksi diumumkan. Proyek cabang baru disetujui. Bahkan lebih dari itu, mereka memujinya sebagai salah satu strategi paling matang tahun ini. Beberapa investor secara terbuka menyebut namaku sebagai pemimpin proyek yang visioner. Ruang rapat dipenuhi tepuk tangan. Namun anehnya, hatiku tidak sepenuhnya bahagia, karena aku tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Siang harinya aku masuk ke ruangan Pak Arsen dengan surat di tangan. Ia sudah menunggu, seolah tahu tujuanku. Aku dengar proyekmu disetujui, katanya pelan. Saya hanya menjalankan tugas saya. Aku meletakkan surat itu di atas mejanya. Ia tidak langsung membukanya. Kamu tetap akan pergi? Aku jawab, aku sudah membuktikan bahwa aku mampu. Sekarang aku ingin berdiri tanpa bayang-bayang siapapun. Ia akhirnya membuka surat itu. Matanya membaca setiap baris dengan tenang, terlalu tenang. Lalu ia mengangkat wajahnya. Kalau aku bilang semua rumor itu sudah selesai, aku terdiam. Ia melanjutkan, direksi sudah melihat sendiri hasil kerjamu. Tidak ada lagi yang meragukan kompetensimu. Dan jika masih ada yang berbicara, itu bukan lagi urusan perusahaan. Tapi tetap saja, hubungan kita belum pernah melewati batas profesional. Potongnya lembut. Yang membuatnya rumit adalah perasaan yang tidak pernah kita bicarakan. Dadaku bergetar. Ia berdiri, berjalan mengelilingi meja, berhenti di hadapanku dengan jarak yang tetap terjaga. Aku menahan diri selama ini karena kamu bekerja langsung di bawahku. Aku tidak ingin posisiku membuatmu merasa tertekan. Suaranya lebih jujur dari yang pernah kudengar. Tapi kalau kamu memilih pindah divisi untuk masa depanmu, aku akan mendukungmu. Dan jika suatu hari nanti kita berdiri sejajar, tanpa hubungan atasan dan bawahan, ia menggantungkan kalimatnya. Apakah perasaan itu masih ada? Tanyaku hampir berbisik. Ia menatapku dalam-dalam. Tidak pernah hilang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya bukan karena tekanan, tapi karena kelegaan. Aku menarik nafas panjang. Baik, aku akan pindah divisi, bukan untuk lari, tapi untuk tumbuh. Ia tersenyum, senyum yang kini tak lagi samar. Beberapa minggu kemudian aku resmi menjadi manajer proyek di cabang baru. Bukan lagi asisten pribadi siapapun. Dan di hari terakhirku bekerja langsung di ruangannya, ia berkata pelan sebelum aku melangkah pergi. Aku bangga padamu, Alena. Kali ini aku tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Aku berdiri sejajar. Dan untuk pertama kalinya sejak malam lembur itu, masa depanku terasa benar-benar milikku. Namun memiliki masa depan sendiri ternyata tidak berarti jalan itu menjadi lebih mudah. Sebagai manajer proyek di cabang baru, aku tidak lagi berada di bayang-bayang siapapun. Semua keputusan kini penuh tanggung jawabku. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada tempat bersembunyi. Hari-hariku dipenuhi rapat, negosiasi, dan target yang terus bergerak. Beberapa anggota tim yang dulu meremehkanku kini mulai menghormatiku. Bukan karena gosip, bukan karena kedekatan dengan direktur, tapi karena hasil kerja yang nyata. Meskipun begitu, tantangan tetap datang. Cabang baru hampir kehilangan satu klien besar akibat kesalahpahaman kontrak. Jika gagal ditangani, reputasiku yang baru saja dibangun bisa runtuh. Pertama kalinya aku menghadapi krisis tanpa bisa langsung masuk ke ruangan Pak Arsen dan meminta arahan. Aku menatap layar laptopku malam itu, sendirian di kantor cabang. Situasinya mengingatkanku pada malam lembur berbulan-bulan lalu. Bedanya kini aku benar-benar berdiri sendiri. Tanganku sempat gemetar saat menyiapkan strategi negosiasi ulang. Tapi aku teringat sesuatu yang pernah ia katakan padaku di awal aku bekerja. Tatapanmu tidak mudah menyerah. Kalimat itu bukan lagi sekedar pujian. Itu seperti cermin yang memaksaku melihat diriku sendiri. Keesokan harinya aku memimpin pertemuan dengan klien tersebut. Aku menjelaskan kesalahpahaman dengan jernih, menawarkan solusi yang adil, dan menunjukkan komitmen timku. Tidak ada nada defensif, tidak ada rasa takut. Di akhir pertemuan, klien itu tersenyum dan berkata, "Kita lanjutkan kerjasama ini karena kita percaya pada kepemimpinan Anda." Saat itulah aku sadar, aku tidak lagi membuktikan sesuatu pada orang lain. Aku membuktikan pada diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian di acara peresmian cabang baru, Pak Arsen hadir sebagai direktur utama. Ini pertama kalinya kita bertemu dalam forum resmi, sejak aku pindah divisi.
Ia berdiri di atas panggung, memberikan sambutan. Ketika menyebut namaku sebagai pemimpin cabang yang membawa pertumbuhan signifikan dalam waktu singkat, tepuk tangan memenuhi ruangan. Tatapan kami matak. Tidak lagi ada jarak kekuasaan, tidak lagi ada bayang-bayang gosip. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama memilih untuk bertumbuh sebelum mencintai. Malam itu setelah acara selesai, ia mendekatiku di luar gedung. Tidak ada wartawan, tidak ada staf, hanya angin malam dan lampu kota. Aku menunggumu sampai benar-benar siap, katanya pelan. Aku tersenyum. Dan sekarang kamu tidak lagi bekerja untukku. Aku menatapmu dalam-dalam, tanpa rasa takut. Sekarang aku memilihmu, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang berjalan di sampingku. Untuk pertama kalinya, perasaan itu tidak terasa berbahaya. Ia terasa dewasa. Dan aku tahu cerita kami tidak lagi dibangun di atas gosip atau kesalahpahaman, tapi di atas pilihan yang sadar dan setara. Pilihan itu tidak datang dengan gemuruh atau sorotan kamera. Ia hadir dengan tenang, seperti keyakinan yang tumbuh perlahan namun tak tergoyahkan. Hubunganku dan Arsen tidak lagi tersembunyi, tapi juga tidak diumumkan secara berlebihan. Kami sepakat menjaga profesionalisme. Di kantor, kami tetap dua pemimpin dengan tanggung jawab masing-masing. Di luar kantor, kami belajar mengenal satu sama lain tanpa tekanan jabatan. Namun kehidupan selalu punya cara untuk menguji keputusan besar. Beberapa bulan setelah cabang baru stabil, muncul peluang ekspansi ke luar negeri. Dewan direksi mengusulkan satu nama untuk memimpin proyek itu. Namaku. Itu adalah kesempatan besar. Lompatan karir yang bahkan tidak pernah berani kuimpikan dulu. Tapi itu berarti aku harus pindah kota, bahkan mungkin pindah negara. Malam ketika aku menerima tawaran itu, aku duduk berhadapan dengan Arsen di sebuah kafe kecil. Tidak ada suasana tegang, tidak ada rasa cemburu, hanya dua orang yang mencoba jujur. Kalau aku pergi, hubungan kita akan berubah, kataku pelan. Iya, jawabnya tanpa ragu. Kamu keberatan? Ia tersenyum tipis. Aku mencintaimu bukan untuk membatasi langkahmu. Jawaban itu membuatku terdiam. Dulu aku takut dicap bergantung padanya. Lalu aku takut dianggap naik karena kedekatan. Sekarang aku takut kehilangan karena jarak. Tapi aku belajar sesuatu dari semua ini. Cinta yang sehat tidak menahan, ia menguatkan. Aku akan ambil kesempatan itu, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Dan aku akan menunggumu pulang bukan sebagai atasan, tapi sebagai pria yang ingin membangun masa depan bersamamu. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di bandara dengan koper di sampingku. Orang tuaku memelukku bangga, rekan-rekan kerja mengirim pesan semangat, dan Arsen berdiri di depanku, tanpa drama. Dari asisten pribadi menjadi pemimpin internasional, aku tersenyum. Dan semua itu dimulai dari satu malam lembur. Ia tertawa kecil. Malam yang hampir menghancurkan reputasi kita. Tapi justru membangun keberanian kita. Jawabku. Pesawatku dipanggil untuk boarding. Sebelum berbalik, aku menatapnya sekali lagi. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada sumpah manis. Hanya keyakinan bahwa kami telah melalui badai dan memilih tetap berdiri. Di dalam pesawat, saat sabuk pengaman terpasang dan mesin mulai menyala, aku memejamkan mata sejenak. Aku pernah menjadi perempuan yang takut pada gosip, takut kehilangan pekerjaan, takut pada perasaannya sendiri. Sekarang, aku adalah perempuan yang berani memilih karir dan cinta tanpa harus mengorbankan harga diri. Dan jika ada satu pelajaran yang kupetik dari semua ini, itu adalah cinta yang matang tidak lahir dari ketergantungan. Ia lahir ketika dua orang berdiri kokoh dengan mimpinya masing-masing, lalu memilih berjalan bersama. Namaku Alena. Aku pernah menjadi asistennya. Dan malam lembur itu memang mengubah segalanya. Bukan karena skandal, tapi karena ia membuatku menemukan diriku sendiri.